selamat malam. Selamat datang di Raket kali ini dengan tema Can Everyone Be a Data Engineer? Di sini perkenalkan, nama aku Octavian Suprasetya sebagai moderator untuk webinar kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman yang telah bergabung dengan kita untuk mengikuti webinar kali ini. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan membawakan terkait webinar rules yang ada di acara kita kali ini. Yang pertama, mohon menggunakan username sesuai pada saat teman-teman registrasi. Kemudian mohon untuk mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, teman-teman apabila ingin bertanya bisa menggunakan Slido. Jadi teman-teman nanti ada disediakan suatu platform, teman-teman bisa bertanya lewat sana. Kemudian nanti pertanyaan teman-teman akan dibantu dijawab oleh tim narasio ataupun nanti oleh speaker pada saat sesi tanya jawab. Kemudian sertifikat akan dibagikan jika dan hanya jika teman-teman mengikuti webinar hingga akhir dan melakukan pengisian feedback form. Kemudian untuk teman-teman yang mengalami kendala internet atau apa, nggak usah khawatir karena nantinya recording ini akan kita share di channel YouTube Narasio yang akan diberikan bersamaan dengan sertifikat yaitu H+7 setelah acara. Kemudian nanti saat sesi foto bersama, mohon teman-teman mengaktifkan kamera dan menggunakan VBG yang telah diberikan di email. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin notice di email, ada exclusive offer. Untuk exclusive offer-nya apa? Nanti tunggu saja di akhir acara. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan exclusive offer di akhir acara. Seperti itu. Kemudian kita juga ada challenge nih untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang ikut Data Fest kali ini, yaitu dengan cara merecord screenshot ataupun video singkat gitu, dan teman-teman upload di Instagram, story Instagram dengan caption yang menarik, semenarik mungkin. Dan jangan lupa nge-tag Narasio Data, dan pastikan IG-nya tidak di private, sehingga nanti kami dari tim Narasio Data bisa melakukan pengecekan gitu. Jadi nanti 3 pemenang terpilih akan mendapatkan masing-masingnya 25.000 melalui OVO ataupun e-wallet yang lain. Seperti itu. Kemudian, teman-teman bisa scan dulu barcode berikut. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya lewat platform tersebut. Gitu. Mungkin aku berikan waktu kurang lebih 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat scan, jangan khawatir, nanti juga akan ada di kolom chat dari Narasio akan memberikan kepada teman-teman. Kemudian kita masuk kepada acara. Jadi bagaimana sih kita menjadi, ibaratnya, apakah bisa semua orang menjadi data engineer? Kemudian lebih spesifiknya lagi, ini become a data hero, dan kenapa harus data engineer di bidang datanya? Kemudian tidak usah lama-lama, kita akan panggil pemateri kita pada Data Fest kali ini, yaitu Mas Ayub. Mas Ayub, silakan bisa bergabung. Oke, Halo Mas. halo. Selamat Halo, Mas. malam. Ya, malam semuanya. Gimana Mas kesehatannya, kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Okta gimana nih? Oh, sehat-sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin sedikit info aja, Kak Ayub ini merupakan data engineer di salah satu perusahaan. Ya, mungkin lebih enaknya nanti Mas Ayub yang menjelaskan terkait apa sih data engineer dan bagaimana cara menjadi data engineer, terlebih menjadi data hero. Gitu. Mungkin nggak usah berlama-lama, tempat dan waktu aku persilakan kepada Mas Ayub untuk membawakan materinya. Ya, aku izin share screen ya, Mas ya. Oke. Cep. Silakan Kak Ayub. Oke. Sebelumnya mohon maaf banget nih buat teman-teman ada sedikit oke. Kita di sini bakal ngomongin tentang tentang data engineer gitu. Jadi apa sih data engineer ini? Kenapa harus ada data engineer gitu? Padahal data ini kan ada banyak pilihan gitu selain data engineer. Nah, kita sering dihadapkan dengan kebingungan gimana sih cara memulainya gitu. Terus harus dari mana sih memulainya.
karena terlebih ini juga sesuatu hal yang baru juga mungkin ya buat teman-teman yang udah join gitu. Nah, tapi jangan khawatir, jadi di sini nanti kita bakal bahas bareng-bareng gitu. Jadi harapannya teman-teman di sini semuanya bisa keluar dengan membawa insight-insight baru dan ide-ide baru. Kayak gitu. Mungkin bisa di next, Mas. Oke. Seperti yang udah di-mention Mas Okta tadi, jadi dulu namaku Ayub, jadi dulu saya sempat bekerja di beberapa perusahaan gitu ya. Sebelum jadi data engineer itu sempat nyobain beberapa posisi. Jadi kayak data scientist walaupun cuma intern, tapi itu pun udah dapat banyak banget insight dari situ gitu. Terus habis dari data scientist nyobain jadi data analis. Nah, ini mulai karir profesionalnya dari sini sih sebenarnya. Dari data analis ini sekitar 2 tahun. Terus dari data analis ada opportunity lain menjadi data engineer tentunya. Jadi sampai sekarang juga masih dari nyaman gitu, masih jadi data engineer di Niaga Hoster. Nah, dari sini aku nggak berangkat dari background programming sebenarnya. Jadi dulu jurusan kuliah itu malah statistik, yang mana lulusannya lebih banyak jadi analis atau saintis dibandingkan data engineer sebenarnya. Nah, tapi ternyata dalam karir karir yang udah nyobain di 2 role ini, aku nemuin satu apa ya, satu titik nyaman sih, satu titik nyaman. Ternyata data engineer itu yang paling cocok buat aku gitu. Sebenarnya ini masalah cocok-cocokan ya. Jadi setiap orang mungkin punya rasa yang berbeda di role-role data itu sendiri gitu. Nah, kenapa aku lebih nyaman jadi data engineer daripada role data lain? Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Mungkin bisa di next, Mas. Oh, bisa di slide sendiri, Kak Ayub. Oh, oke. Oke, berangkat dari satu quotes menarik yang aku temuin sih sebenarnya. Jadi yang ditulis sama Andrew M.C. Avi, dia adalah satu researcher dari satu universitas ternama gitu di US. Jadi dia bilang the world is one big data problem. Jadi dunia ini tuh sebenarnya cuman satu masalah big data gitu. Terlepas dari banyaknya perusahaan, terlepas dari banyaknya individu yang ada di dalamnya, sebenarnya kalau kita lihat dari helikopter view gitu ya, nah itu cuman ada satu problem doang gitu, big data. Nah, kenapa satu problem big data ini menjadi satu masalah besar sih? Nah, aku pengen ngasih tahu teman-teman di sini, jadi aku udah ngumpulin sekitar 20 fakta. Jadi 20 fakta ini mungkin aku ambil dari beberapa tahun ke belakang, karena tahun-tahun untuk tahun-tahun saat ini kebetulan datanya belum available gitu di internet gitu. Tapi dengan data dari tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa jadikan benchmark sih. Benchmark kalau sebenarnya data itu growth tiap tahunnya gitu. Jadi fakta yang pertama adalah data volumes itu explode. Jadi dalam waktu 2 tahun ke belakang itu kalau di total banyaknya data itu lebih banyak daripada
eh, apa ya, lebih banyak daripada waktu selama kita hidup di dunia ini gitu. Jadi betapa uh, begitu cepatnya exploding data ini. Padahal itu cuman kita ambil dalam waktu 2 tahun ke belakang gitu. Nah, terus fakta yang kedua adalah data ini growing faster. Jadi di tahun 2020 itu aja udah ada 1,7 megabytes new information will be created every second. Jadi 1 detiknya ada 1,7 megabyte. Nah, ini data yang bakalan chaos banget kalau misalnya environment-nya aja nggak mendukung gitu. Dengan kecepatan segini cepat, tentunya harus didukung dengan environment dan teknologi-teknologi yang bisa menghandle masalah tersebut kayak gitu. Nah, terus poin yang ketiga, fakta yang ketiga adalah jadi sekarang data itu sudah ada sekitar 4,4 zettabyte. Jadi zettabyte itu kalau teman-teman nggak tahu, nolnya tuh pokoknya banyak banget di belakang. Jadi ini setara seperti 44 triliun gigabytes. Jadi mungkin gigabytes itu ada 6, 6, 6 angka 0 gitu ya di belakang. Nah, itu ditambahin lagi sekitar 12 angka 0 lagi gitu. Jadi sekitar ada nolnya ada 18 gitu. Nah, ini data yang sangat besar. Nah, terus fakta yang keempat adalah di every second we create new data. Jadi setiap detiknya kita create new data. Jadi di Google aja dia ada 40.000 search queries setiap detik. Nah, itu setara dengan 3,5 miliar search per day. Dan kalau di total selama setahun, itu ada 1,2 triliun search per year. Nah, dengan data sebanyak ini tentunya kalau kita bisa memanfaatkannya, kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, terus fakta yang kelima adalah di Agustus 2015, over 1 miliar people itu memakai Facebook dalam satu hari. Dan tadi aku coba iseng-iseng search, jadi di tahun 2022 ini itu ada sekitar 2,9 users aktif di Facebook gitu. Jadi dalam jangka waktu 7 tahun, grow-nya luar biasa cepat. Lalu fakta yang keenam, Facebook user sends on average 31 miliar message itu dikirimkan oleh user-user Facebook. Dan mereka melihat lebih dari 2,77 miliar 2,77 juta videos dalam 1 menit gitu. Nah, lalu fakta yang selanjutnya ada massive growth in videos. Jadi sekarang kan beberapa sosial media udah based on video ya, kayak TikTok gitu-gitu. TikTok, YouTube, bahkan di Instagram dan Twitter pun kita bisa play video gitu. Nah, jadi data ini bukan cuman angka sebenarnya. Jadi di luar itu, jauh dari itu ada banyak banget data types yang bisa kita olah. Ya, salah satunya video. Lalu fakta yang ke-8, di tahun 2015, nah ini ada 1 triliun fotos. Nah, yang tadi videos, yang ini image. Jadi data foto ini di-generate sebanyak 1 triliun di tahun 2015. Dan di 2017, hampir 80% foto itu di-generate lewat smartphones. Nah, ini nanti nyambung ke fakta berikutnya nih, soal smartphones ini. Nah, lalu yang selanjutnya, fakta ke-9, di
tahun ini ada 1,4 miliar smartphones will be shipped. Dan, nah ini yang menarik nih, dari 1,4 smartphone itu, semuanya punya sensor. Jadi semua smartphone punya sensor, semuanya bisa collect data, terus apa namanya dari situ tentunya vendor-vendor smartphone ataupun vendor-vendor kayak aplikasi-aplikasi mereka bisa mengkolek data kita gitu. Nah ini sebenarnya bisa jadi bumerang juga buat kita ya kalau kita nggak pintar buat nggak bijak dalam men-sharing data apa yang harus kita share dan data mana yang nggak boleh kita share kayak gitu. Nah, lalu fakta yang ke-10, ini ada 6,1 miliar smartphone users globally. Nah, ini dari 1,4 billion dalam 1 tahun, ternyata usernya pun lebih banyak dari 6,1 billion smartphone users globally. Artinya kemungkinan satu orang bisa punya lebih dari satu smartphone gitu. Oke. Nah, fakta yang ke-11, fakta yang selanjutnya ini, dalam 5 tahun terakhir, ini ada 50 miliar smartphone connected device in the world. Nah, dari 6,1 dan 1,4 tadi, ternyata setelah dicatat nih, jadi ada 50 miliar smartphone yang saling terkoneksi, entah itu dari cloud atau entah itu dari apa namanya media-media lain gitu, media-media digital lain. Nah ini juga nyambung nih yang fakta yang ke-12. Jadi dari data-data yang terkoneksi itu tadi, itu ternyata mereka terkoneksi lewat cloud. Artinya kalau network dari cloud ini kurang security-nya kurang kuat gitu ya, ini bisa jadi bumerang buat users juga sih sebenarnya. Nah, terus fakta yang selanjutnya adalah ini menariknya adalah mungkin udah masuk ke data engineering juga ya untuk poin yang ke-13 ini. Jadi distributed computing itu mulai ada karena datanya tadi banyak sekali, bahkan per detik aja bisa sampai miliaran data gitu. Jadi ada teknologi baru yang namanya distributed computing. Ini untuk menghandle banyaknya data yang udah tergenerate gitu di dunia digital ini kayak gitu. Nah, terus fakta yang selanjutnya adalah ini salah satu tools. Jadi Hadoop ini salah satu tools dari distributed computing, yang mana ini juga masih open source gitu. Jadi Hadoop ini memforecast bahwa annual growth rate mereka 58% lebih tinggi daripada 2020 karena distributed computing ini mulai dipakai seperti itu. Nah, masuk ke fakta selanjutnya. Ini karena faktanya lumayan banyak ya. Jadi memang 20 nggak aku kurangin karena setiap poin punya ceritanya tersendiri gitu. Jadi kalau masuk ke fakta 15 ini setelah distributed computing ada tentang AI. Jadi kayak data ini setelah sekian banyaknya dikolek ternyata ada data-data yang bisa nge-support healthcare ya gitu. Jadi setelah kita bisa membuat AI tentang healthcare, ternyata faktanya adalah setiap manusia di dunia ini bisa save $1.000 setiap tahun hanya untuk kesehatan gitu, karena sudah terbantukan sama teknologi AI seperti itu. Nah, terus masuk fakta berikutnya ya. Jadi White House itu udah invest jadi sebanyak 200 juta dolar hanya untuk big data project gitu. Artinya mereka optimis bahwa
big data ini akan menjadi sesuatu yang wah nantinya gitu. Dan ini akan menjadi investasi yang menarik buat mereka, karena kalau teman-teman pernah dengar ya, data is the new oil ya. Siapa yang punya data, mungkin dia yang bakalan menang kayak gitu nantinya. Nah, lalu masuk ke fakta selanjutnya, yaitu fakta ke-17. Jadi dari 1.000 Fortune company yang di list sama majalah Fortune. Nah, ini hanya 10% itu memanfaatkan data mereka gitu. Jadi dari 10% ini mereka estimasinya bisa nge-growth income mereka setinggi 65 juta dolar. Artinya dari data yang udah terkoleksi tadi, investasi yang udah besar-besaran mereka keluarkan, nah itu terbayarkan dengan memanfaatkan data-data itu tadi kayak gitu. Nah, terus fakta ke-18 ini juga tentang Hadoop. Jadi setelah distributed computing tadi menjadi viral dan dipakai oleh banyak developer data tentunya. Nah, mereka memforecast bahwa growth rate users mereka itu adalah 58%, sorry. Dan itu estimasinya 1 miliar dolar di tahun 2020. Memang ini tahun 2020, tapi tentunya dengan growth data yang sebegitu besar, mereka sudah growth mereka sudah lebih dari ini tentunya. Nah, terus ini fakta yang ke-19 ini tentang organisasi, yang mana 73% organisasi itu akhirnya mereka planning untuk mulai invest di tahun 2016. Dan sampai sekarang tentunya banyak organisasi-organisasi tentang data yang mereka invest di big data hanya untuk ngebikin satu infrastruktur, nge-collect data, dan akhirnya membuat satu tools yang bisa bermanfaat buat banyak orang kayak gitu. Nah, ini fakta yang terakhir. Nah, ini fakta yang menarik juga ya. Jadi ternyata dari sebegitu banyak data di fakta-fakta yang udah kita sebutin di fakta-fakta sebelumnya. Nah, ini hanya 0,5% nih yang dia udah dianalisa dan dipakai gitu. Jadi masih besar banget potensinya. Jadi data ini masih panjang sekali ceritanya gitu. Jadi buat teman-teman yang udah join di acara malam ini, tentunya selamat gitu buat kalian, karena ternyata kalian masih punya potensi yang gede banget buat join di game data ini gitu. Nah, terus gimana sih journey-nya tentang data ini? Kenapa sekarang data itu menjadi sexiest job gitu di 20 century? Nah, dulu itu data itu cuma satu aja gitu, data analis. Data analis sudah cukup, itu bisa nge-cover semua masalah data gitu. Tapi dengan fakta-fakta tadi, tentunya analis nggak bisa bekerja sendiri gitu. Kalaupun bisa bekerja sendiri, mungkin dia nggak bakalan bisa tidur gitu, karena dari preparation datanya aja dia butuh waktu yang lama gitu. Nah, makanya kenapa sekarang roles data itu makin banyak. Nggak cuma data engineer, nggak cuma data analis atau scientist, tapi ada yang namanya data librarian gitu. Mungkin untuk ke-6 data yang aku mention di sini, nggak semua company ada ya. Jadi mungkin ada beberapa company yang cuman cukup dengan data engineer, analis, atau scientist, tapi mungkin untuk company yang punya data yang lebih kompleks dan lebih gede, nah itu mereka harus butuh role tambahan, kayak data librarian misal. Data librarian yang dia bertugas untuk ngedokumentasiin data,
yang dia bertugas untuk memanage tentang metadatanya satu tabel ini sebenarnya ngomongin apa sih kayak gitu. Kolom ini tuh sebenarnya dia di-generate dari mana sih dan bisa dipakai untuk apa aja, nah kayak gitu-gitu. Nah, untuk data jurnalis sendiri, mungkin ini lebih ke ranahnya researcher mungkin ya. Jadi dia yang bertugas untuk ngumpulin data, tapi yang belum bisa ke cover sama data engineer sendiri gitu. Nah, untuk data analis sama engineer, mungkin teman-teman udah sering dengar gitu. Kalau analis dia tugasnya tentu menganalisa, membuat atau membuat satu insight tentang data yang udah di-prepare sama si data engineer gitu. Nah, terus untuk data steward sendiri, ini untuk keamanan. Jadi semakin kompleks infrastruktur data, tentunya makin gede datanya juga, tentunya makin harus butuh keamanan yang layernya banyak seperti itu. Nah, data steward ini fokus ke situ gitu. Jadi sebenarnya satu data ini tuh boleh dilihat oleh divisi mana aja sih kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke governance-nya. Nah, lalu yang terakhir, ini ada data archives. Jadi ini yang bertugas untuk memanage data-data mana sih yang harus di-archive, data-data mana aja sih yang harus yang udah nggak kepake gitu. Yang itu tentunya bisa, kalau misalnya pakai cloud, bisa kita mengurangi beban cost di data storage itu sendiri, seperti itu. Nah, ini untuk data rules. Lalu selanjutnya mungkin kita bakal fokus ke 3 roles ya, sesuai dengan pengalamanku gitu di dunia data gitu. Nah, yang pertama sendiri, yang pertama itu tentang data scientist. Jadi data scientist ini adalah satu role yang istilahnya apa ya? Dia tuh irisan dari engineer dan analis sebenarnya. Jadi skill set yang harus dia punya itu ada data extraction atau processing yang tentunya ini butuh sisi engineering seperti itu. Nah, terus ada data wrangling, exploration. Kalau data wrangling sendiri itu lebih ke data preparation, jadi kayak nge-cleaning, nge-transform, terus enriching, kayak ngejoin beberapa data jadi satu data yang benar-benar dia punya insight yang lebih luas dibandingkan sebelum di wrangling gitu. Nah, tentunya saintis juga harus bisa machine learning dan deep learning. Di gimana dia bisa membuat satu model yang bisa istilahnya memprediksi suatu kondisi gitu. Nah, kalau deep learning ini lebih deep lagi ya sebenarnya, kayak kita bisa harus ngedeteksi sebuah pola gitu. Jadi kayak kita nge-training satu mesin, tapi itu mirip kayak otak manusia gitu. Nah, ini maksudnya udah deep learning sih. Terus dia harus punya skill set di big data processing, karena saintis juga tentunya bekerja dengan big data. Karena kalau nggak big data, modelnya pun akan acak-acakan gitu. Karena semakin banyak data, modelnya akan semakin valid. Nah, ini tadi yang butuh engineering, dari sisi engineering ada programming language, biasanya pakainya Python, itu udah banyak banget dipakai di role data, terus data visualization. Nah, sebenarnya ini masuk ke ini yang tadi aku bilang ya, dari irisan dari saintis sama engineer gitu. Jadi dia harus tahu gimana memvisualkan suatu insight gitu agar bisa dibaca oleh stakeholder itu lebih nyaman kayak gitu. Nah, tentunya terus ada statistik. Mungkin kalau aku boleh nambahin satu mungkin tentang matematik kali ya. Jadi statistik matematiknya harus kuat di data scientist gitu. Terus
Oke, ke role selanjutnya nih ada data analis. Nah, ini yang mungkin jadi pionirnya role data ya, data analis. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu tentang data analis gitu. Dia jobnya adalah tentang analytical, jadi merubah satu data yang tadinya kalau kita lihat aja itu bikin pusing gitu. Jadi analis ini harus bisa turning into insight kayak gitu. Skill set yang harus dimiliki ada data visualization, testing skills, knowledge about analytical tools. Karena analytical ini sekarang makin berkembang pesat gitu. Yang dulunya itu kalau teman-teman tahu ada SPSS atau R gitu, sekarang udah semakin luas. Ada kita bisa pakai Python yang library-nya dari komunitas-komunitasnya juga semakin banyak kayak gitu-gitu. Nah, terus ada data mining, data auditing, machine learning dan juga basic statistical skill sendiri gitu. Karena dia nantinya bekerja untuk menganalisa pola dari data kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah data engineer. Jadi data engineer ini adalah irisan dari software engineering, statistik, dan mungkin DevOps kali ya. Jadi multidisiplin gitu di data engineer karena dia skill setnya harus punya data modeling. Kenapa harus bisa statistik karena atau harus ngerti data karena kita harus tahu model datanya dulu baru kita bisa bikin sesuatu yang bisa nge-tackle data issues gitu. Jadi data modeling ini maksudnya adalah kita bisa membuat beberapa table. Jadi tentunya kan di warehouse itu kan nggak cuma 1-2 table ya, tapi beberapa table itu didesain sedemikian rupa sehingga si analis nantinya dia bisa nyaman ngejoin satu table dengan table lain gitu. Kalau nggak ada data modeling nantinya akan chaos. Jadi si analis misalnya dia butuh menganalisa tentang revenue per bulan dari subscription misal. Nah, kalau si data modelingnya sendiri nggak rapi, nantinya mereka akan susah untuk menganalisa gitu. Atau mungkin kita bikin satu table gede gitu ya, itu udah banyak data di situ, banyak informasi dalam satu table gitu. Nah, itu juga nggak baik juga karena nantinya akan overhead gitu cost-nya. Nah, terus yang kedua ada performance tuning. Nah, ini tadi yang udah aku mention. Jadi gimana caranya setiap kali akses data itu cepat gitu. Running time-nya cepat. Nah, dengan running time yang cepat ini tadi tentunya akan membuat workflow dari data tim sendiri semakin efisien seperti itu. Nah, terus ada data consultants, lalu data custodians. Data custodian sendiri itu lebih ke data stewards tadi. Jadi dia yang tahu metadatanya, dia yang ngatur tentang identity access manajemennya kayak gitu-gitu. Dia harus tahu role-role apa aja sih yang tabel-tabel mana aja yang bisa diakses oleh stakeholder mana aja seperti itu. Jadi dia harus paham role-role di role-based access di satu data warehouse seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada data lake. Jadi ini sebenarnya bisa disatuin sama data warehouse management karena ini satu kesatuan sih, data lake sama data warehouse management. Karena dia satu workflow gitu. Sebelum ke data warehouse, data itu biasanya kita store dulu di lake, data lake, biar proses store-nya itu lebih efisien.
Nah, terus ada data pipelines. Ini ada mindahin satu data dari satu source ke suatu target gitu. Yang mana targetnya sendiri itu adalah data warehouse. Dan source-nya itu bisa berbagai macam. Jadi dari internal perusahaan atau dari third party tools kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada monitoring infrastruktur. Terus ada data infrastruktur. Yang tadi ya data infrastruktur mungkin nyambung ke fakta tentang Hadoop atau distributed computing gitu ya. Ya untuk menghandle big data yang semakin masif seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada database exports. Nah, ini ada tentunya nanti akan kita jelaskan ya. Jadi database ini tab-nya apa aja gitu. Karena nggak cuma satu tab aja, karena data tadi kan ada data video, ada data, bahkan dengan adanya Spotify pun sekarang ada ada data yang namanya data tentang suara seperti itu. Ada tentang teks, video, suara, angka, dan lain sebagainya. Jadi tentunya database ini semakin beragam tipenya. Nah, dari sekian banyak skill set dan beberapa data rules gitu. Nah, sebenarnya kita tuh harus mulai dari mana sih gitu. Terlebih lagi mungkin teman-teman di sini yang mungkin bukan dari jurusan data atau dulu kuliahnya tentang bukan dari kuliah tentang statistik atau matematik gitu ya. Mungkin kebingungan nih dari mana sih dan gimana sih cara startnya seperti itu. Nah, mungkin di sini aku mau lebih ngejelasin tentang beberapa tips saja sih. Tips gimana sih kita harus memulai gitu. Dan ini based on storyku sendiri gitu. Yang dulu sempat kebingungan juga. Jadi ceritanya dulu aku masuk ke masuk ke statistik itu cuman karena ada programming di situ gitu. Dulu aku sempat bingung juga gitu mau jurusan apa. Terus akhirnya aku nanya temen, kamu kuliah di mana sih gitu. Nah ternyata dia kuliah di statistik. Nah terus aku nanya lagi, di statistik ini diajarin programming nggak nih? Oh ada programming nih. Dia pakainya waktu itu kalau nggak salah R dan C++ gitu. Nah aku tertarik di programmingnya itu. Nah akhirnya memutuskan untuk oke lah, kayaknya ini statistik menarik gitu. Nah kalau gimana atau dari mana mulainya sendiri, ada dua tipe sih sebenarnya, ada generalis dan spesialis. Jadi ini pun itu depends on kondisi kalian masing-masing nih. Jadi enggak saklek harus menjadi spesialis dulu atau generalis dulu gitu. Kita bisa mencoba banyak hal untuk menjadi generalis, lalu kita menemukan sesuatu yang kita suka, lalu kita memperdalam itu, lalu jadi spesialis, bisa juga. Atau kita bisa mulai dulu, misal kita udah mau nih, wah ternyata kayaknya aku data menarik banget nih, dan aku dulu sempat kuliah di data gitu. Nah, kita bisa langsung coba spesialis gitu. Terlebih, misal, wah ternyata dulu kuliah di data dan aku senang programming. Oke, kayaknya data engineer nih menarik nih. Oke, kita bisa jadi langsung jadi spesialis di situ dan memperdalam itu gitu. Atau mungkin teman-teman pernah dengar tentang T-shape, I-shape, dan strip gitu ya. Jadi I-shape itu adalah satu bentuk di mana kita benar-benar fokus di satu bidang aja gitu. Dan kita nggak expert di bidang lain. Tapi kalau T-shape, kita bisa jadi generalis, kita at least kita tahu
tentang expertise lain. Jadi kayak role-role lain di data gitu. Jadi kayak data analis kita tahu, saintis kita tahu, tapi itu nggak deep gitu. Kita lebih ngedalemin apa yang kita mau perdalam. Tentunya data engineering kayak gitu. Nah, itu nanti masuknya ke T-shape. Jadi di awal tentunya semua orang bakal bingung gitu, kayak slide yang tadi pertama ya. Jadi everyone is confused, gimana sih cara memulainya gitu dan dari mana. Nah, semua orang pasti mengalami hal ini gitu. Jadi jangan ragu, nantinya teman-teman bakal menemukan apa yang teman-teman nyaman gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah know yourself. Jadi ini juga apa ya, based on true story-ku juga sih sebenarnya. Jadi dulu sempat jadi data analis dan data scientist gitu. Ternyata aku sedikit nggak menikmati job ini gitu dalam tanda kutip, karena bagiku ya mungkin ini opini pribadi. Opini pribadiku adalah terlalu monoton kerjaannya si analis dan saintis gitu. Atau mungkin kalau sekarang mungkin analis dan saintis udah lebih bervariasi gitu ya. Tapi dulu aku ngerasanya kok cuman gini-gini doang nih, kayak nggak ada tantangan gitu kan. Nah, akhirnya aku nggak merasa enjoy di pekerjaan ini gitu. Nah, terus aku mikir lagi nih, apakah pekerjaanku ini tuh nantinya bakalan yang benar-benar aku kerjain di sisa hidupku nanti gitu loh istilahnya. Jadi kalau misal nantinya sudah memasuki usia-usia 30-an ke atas, apakah ini membuatku enjoy, apakah ini membuatku enjoy dan aku menginginkan hal ini gitu. Nah, aku sempat mempertanyakan hal itu gitu. Dan yang ketiga, nah ini yang mungkin dari teman-teman yang udah bekerja di sini, tuh apakah kita itu takut tentang hari Senin gitu. Karena menurutku kalau kita enjoy di pekerjaan, kalau kita menikmati pekerjaan itu, terus kita passionate juga, nah kita malah nunggu-nunggu nih hari Senin. Wah, ini tantangan apa lagi nih yang bakal datang gitu. Nah, dan tentunya remember semuanya itu cost of a lot of failures gitu. Kita harus nyoba satu role, oh gagal, nyoba lagi satu role lagi, oh ternyata nggak perform lagi atau kita nggak enjoy lagi, kita coba lagi yang satunya seperti itu. Dan itu juga dulu aku juga seperti itu kayak gitu. Sampai akhirnya menemukan satu role yang emang benar-benar dirasa cocok buatku kayak gitu sih. Nah, ini aku sedikit ngambil dari bukunya James Clear ya, Atomic Habits. Mungkin teman-teman di sini udah sempat baca, walaupun mungkin sinopsis atau malah udah sempat sampai selesai gitu. Jadi di Atomic Habits ini menariknya adalah di situ tuh kita dikasih tahu gimana sih kita bisa memulai habit baru gitu. Kalau konteksnya di webinar malam ini, kalau tadinya kita ada job di luar apa ya, kita melakukan suatu hal yang itu di luar tentang dunia data gitu ya. Nah, terus pengen masuk ke dunia data itu kan tentunya itu masuk ke habit baru kan. Jadi ada cara-caranya di Atomic Habits sendiri itu ada 6 sih sebenarnya. Yang pertama tuh kita harus sebisa mungkin itu start small dulu gitu. Jangan langsung aku pengen jadi data engineer nih. Kayaknya aku pengen nih langsung ke distributed computing nih. Aku langsung belajar Hadoop lah gitu. Nah, jangan kayak gitu karena itu terlalu tinggi dan itu terlalu besar juga. Ya, itu bagus cuman untuk start itu kurang tepat.
kayak gitu. Jadi mungkin bisa start kayak oke, aku belajar Python dulu, mungkin belajar tentang iterasi, atau mungkin belajar tentang gimana sih cara import library kayak gitu-gitu. Nah, nanti tentunya diiterasi gitu. Oh, oke, hari ini aku udah import library bisa nih, atau hari ini aku iterasi bisa nih di Python gitu. Nah, nanti next-nya kita challenge lagi diri kita kayak gitu. Jadi ini masuk taktik yang ketiga. Jadi yang kedua ini, kalau yang kedua ini kan make it obvious tadi ya. Jadi harus benar-benar jelas gitu goalnya apa. Oke, aku pengen belajar import library seperti itu, harus jelas. Nah, kalau yang ketiga sendiri ini lebih atraktif lagi dan satisfying lagi. Jadi kita men-challenge diri sendiri untuk enggak, kalau bisa satu hal, nah kita bisa move ke hal lain seperti itu. Nah, yang keempat dan kelima, kita bisa melakukan suatu itu sukses easy dan failure harder gitu. Karena kadang kita akan cepat bosan kalau terlalu easy, dan akan cepat bosan juga dan pusing juga kalau itu terlalu cepat, kalau terlalu mudah untuk gagal seperti itu. Jadi kita harus cari titik di mana nih satu habit ini tuh ini di tengah-tengah nih. Jadi nggak kelebihan, nggak terlalu easy juga, dan nggak terlalu susah juga seperti itu. Nah, ini nanti akan nyambung lagi ke tips selanjutnya. Nah, taktik yang terakhir itu di track lagi habitnya. Nah, tadi seperti yang udah aku mention nih, kayak oke, aku sekarang udah bisa iterasi, udah bisa ngeprint sesuatu. Nah, oke, berarti besok aku harus belajar tentang gimana sih cara ngebikin fungsi dan nge-return output di fungsi tersebut, seperti itu. Nah, ini ada satu quotes ya dari Atomic Habits ini, small habits don't add up, tapi dia compound, dia ditambahkan terus-menerus, terus dengan perubahan kecil itu dia compound, lalu nantinya akan menjadi perubahan yang besar, seperti itu. Oke, ini juga dimention di bukunya James Clear sebenarnya. Ini cara gimana kita tuh mengatasi kebosanan sebenarnya. Jadi ada teorinya namanya Goldilocks effect. Jadi ini adalah satu teori di mana kita membuat diri kita itu stay motivated. Seperti yang udah aku jelasin tadi ya. Jadi jangan terlalu mudah dan jangan terlalu susah gitu. Jadi just right di tengah-tengah. Nah, gimana caranya kita menemukan just right ini? Nah, itu balik lagi ke diri kita gitu, karena kemampuan orang pastinya beda-beda. Jadi know yourself itu penting, karena nantinya dengan know yourself kita tahu kemampuan diri kita tahu apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa men-challenge diri kita itu tidak terlalu too much dan too little seperti itu. Jadi kita bisa stay motivated untuk belajar hal baru kayak gitu. Nah, mungkin ini tips yang terakhir ya. Ini kalau udah belajar, kalau udah melakukan teori-teori tentang small change tadi, small habits tadi, kita harus terus be curious gitu. Kenapa? Karena di era informasi yang begitu pesat ya. Kalau dalam konteks data tadi kita udah tahu nih fakta-faktanya, ternyata wah gila cepet banget nih data, ternyata sekian second aja udah sekian gigabyte gitu, udah puluhan terabyte atau bahkan. Nah, ini tentunya kan teknologi itu evolve gitu, bahkan cepet banget nih sekarang. Nah, kalau kita nggak be curious, kita akan ketinggalan jauh banget. Nah, gimana caranya? Ini aku ngelisnya ada 4 poin. Jadi yang pertama tuh kita harus selalu aktif gitu, aktif berpikir gitu. Jangan mudah puas. Jadi setelah kita bisa satu hal, kita harus pikir nih, sebenarnya ini tuh udah solve problem yang lebih besar belum sih? Kayak gitu-gitu. Kita harus cari cara gimana cara men-tackle problem-problem yang lebih besar gitu.
Nah, terus yang kedua, kita harus selalu mengobserve new ideas, jangan cuman satu dan itu stuck, kalau udah selesai ya udah gitu. Tapi kita harus berusaha untuk mencari lagi gitu, mencari lagi ideas apa sih yang bisa kita angkat, apa ideas apa lagi sih yang bisa kita kerjain kayak gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga, eh, kita harus open dengan possibilities di dunia ini gitu. Dari semua possibilities itu pasti tentunya banyak eh, apa ya, advantage-nya juga gitu. Terlepas dari kekurangan-kekurangannya, mungkin kita malah jadi overwhelming gitu ya otak kita gitu. Tapi percayalah itu nantinya akan nge-build diri kita bahwa kita menjadi tahu banyak hal. Tentunya kalau dalam konteks data engineering sendiri, kita bisa lebih tahu banyak tools, kita bisa lebih tahu tentang data types, kita bisa lebih tahu tentang apa namanya, teknologi-teknologi untuk memanage data seperti itu, untuk memprocessing data seperti itu. Nah, yang terakhir, kita harus selalu excited di dalam melakukan segala hal. Nah, ini mungkin balik lagi juga ya ke Goldilocks effect tadi gitu. Jadi stay motivated, dengan melakukan Goldilocks effect kita juga bisa membuat kita lebih stay excited dan lebih excited lagi untuk mencari hal baru dan mempelajari hal baru. Kayak gitu. Nah, ini untuk tips-tipsnya. Oke, selanjutnya, oke, dari role-role tadi sebenarnya nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang bisa bekerja sendiri gitu. Jadi semuanya pasti akan bekerja sama, untuk membuat environment data yang lebih baik. Nah, sebenarnya scope-nya sampai mana aja sih role-role data ini? Nah, ini sebenarnya lebih ke data hierarchy of needs-nya ya. Jadi untuk data engineering sendiri itu dia berada di bawah. Jadi kenapa di bawah? Karena faktanya kalau kita melihat fakta tadi, data ini kan evolve cepat banget gitu. Data ini evolve cepat banget, dan dengan quotes yang diutarakan oleh McAfee tadi ya, di dunia ini tuh cuman big data problem nih. Tentunya harus kita manage. Siapa yang bertugas memanage data? Nah, itu data engineer. Nah, ini jadi data engineer ini menjadi satu fundamental di data tim, karena kalau kita nggak bisa manage data, kita nggak bisa nge-deliver insight juga gitu. Insight itu bisa di-deliver oleh analis dan saintis, ya karena ada yang manage data dan infrastruktur tadi kan gitu. Jadi inilah yang membuatku apa ya istilahnya semangat gitu, dan semangat untuk ngembangin data engineer, semangat untuk belajar tentang data engineering, karena ternyata there is another the sexiest job in 20th century, yaitu data engineer gitu. Yang dulu mungkin digadang-gadang data science nih atau data analis nih, wah ini sexiest job nih. Ternyata setelah di deep dive lagi, wah iya juga ya, ini data nih makin gede nih, pastinya harus butuh role baru gitu. Nah, ini data engineer yang bertugas. Jadi ada dia yang bertugas untuk move and store, ada bertugas untuk collect, dan collect ini pun dia turunannya ada banyak gitu, ada logging, sensoring, terus dia harus acquisition external data, generated content, dan lain sebagainya gitu. Lalu ke atas lagi, setelah kita udah infrastrukturnya udah stabil, itu ada pipelining, ada gimana sih caranya kita move data ini ke suatu infrastruktur yang lebih cepat untuk analisa seperti itu. Nah, terus ada data storage, ada data flow, kayak gitu-gitu. Nah, untuk yang ke atasnya, ini ada ranahnya data science dan analis. Ya, lebih ke optimize dan analisa sih sebenarnya.
Oke, ini another fact sih sebenarnya. Another fact yang aku dapetin dari satu jurnal. Jadi dulu itu data engineer tuh siapa sih yang tahu gitu. Aku pun nggak tahu gitu. Ternyata ada profesi yang namanya data engineer gitu. Setahu yang aku tahu cuman udah aku pengen di dunia data dan aku pengen bisa programming, dah itu aja gitu. Dan ternyata setelah belajar-belajar muncullah role baru yang namanya data engineering gitu. Nah ini ternyata data engineering sendiri adalah crucial part di suatu organisasi. Karena yang udah aku mention tadi, data engineer adalah sebuah satu tim yang fundamental untuk memanage data gitu. Kenapa dia bisa krusial seperti itu. Nah, dengan teknologi yang semakin cepat, tentunya market data engineer ini semakin luas banget karena tools-nya pun juga semakin banyak gitu. Dan di 2019 itu dia increase sekitar 88% itu job data engineering jobs itu increase sebesar itu gitu di 2019. Dan bayangin itu di tahun 2019. Belum lagi sekarang udah di tahun 2022 gitu dan datanya pun semakin banyak. Artinya jobs data engineer ini masih high demand dan low supply gitu. Nah ini buat teman-teman yang udah datang malam ini gitu bisa gitu bisa kalian bisa masuk ke data engineering ini untuk memenuhi gap yang begitu besarnya gitu karena sekarang banyak sekali company bahkan untuk startup kecil pun dia udah benar-benar harus butuh data engineer gitu karena ketika mereka udah build startup mungkin build company. Nah, yang harus dia build pertama kali itu kan di infrastrukturnya kan. Nah, itu kenapa sekarang makin masif gitu jobsnya. Dan lagi aku sempat baca gitu, jadi year to year di 2020, year to year itu 50% jobs data engineering itu mengalami peningkatan. Nah, itu lebih fakta yang lebih keren lagi gitu dan bisa melengkapi fakta-fakta sebelumnya seperti itu. Oke, lalu kita bisa masuk ke weaponnya ya. Jadi tools apa aja sih ini dan skill apa aja sih secara detail. Kalau tadi kita udah bahas beberapa skills tentang data engineering, nah mungkin ini bisa melengkapi bahasan kita sebelumnya kayak gitu. Nah, di sini kita punya beberapa tools. Jadi ada Airflow. Airflow ini adalah satu tools, istilahnya pipeline gitu ya. Kita bisa memanage sebuah pipeline. Kalau teman-teman yang belum tahu tentang pipeline, pipeline itu analoginya adalah seperti ini. Kita ada di sebuah, ada 3 orang nih. 3 orang itu di sebuah lokasi gitu. 3 orang di sebuah lokasi, di mana di lokasi itu mereka butuh air nih, butuh air bersih gitu. Nah, yang bertugas membuat pipanya, dan mencari sumber airnya, yaitu data source-nya, itu adalah si engineer, gitu, data engineer-nya. Nah, setelah si data atau airnya ini tadi ketemu, nah si data engineer ini bikin pipeline nih, dia bikin pipa. Karena si analis dan saintis ini nggak mau repot-repot jalan ke sumber data, nah itu sebabnya kita harus butuh pipeline dan pipeline ini dimanage oleh Airflow gitu. Nah mungkin analoginya kayak gitu sih pipeline itu. Nah kenapa harus dipindahin? Karena dengan kita memindahkan sebuah data ke satu tempat yang lebih istilahnya lebih bisa buat processing analytics. Nah, itu analis bahkan lebih enak buat enriching datanya. Jadi dia bisa merging data internal dengan data third party atau data third party dengan third party lain gitu.
Nah, itulah kenapa kita harus mindahin gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa-bisa aja langsung ngambil data di source, tapi itu terlalu takes time dan butuh effort yang lebih gede. Seperti itu. Terus yang kedua, kita harus bisa GitHub juga. Jadi GitHub ini adalah satu kode version ya. Jadi di situ biasanya sih untuk development base gitu. Nah, ini GitHub ini adalah satu tools yang benar-benar dibutuhin sebelum masuk production gitu. Jadi di situ kita bisa nge-review code, kita bisa ngetes, testing code dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu selanjutnya ini masuk ke cloud teknologi, jadi cloud platform sekarang juga udah banyak. Kenapa harus pakai cloud platform? Karena semakin gede data, tentunya kita nggak mau pusing nge-manage infra di on-premise perusahaan gitu. Kita mending pakai cloud aja, udah di situ udah scalable, kecepatannya juga udah dijamin cepat untuk bertera-tera data dalam beberapa detik aja dia udah bisa, kita bisa udah tahu resultnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada Python. Python ini dipakai, ini yang paling terkenal sih sebenarnya, Python. Walaupun ada Java ya, tapi Python masih jadi top of mind untuk data processing lah gitu. Terlebih digadang-gadang Python 3,11 ke atas bakalan semakin cepat gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus ada Java. Java ini Java memang lebih apa ya istilahnya proper untuk big data sebenarnya, karena dengan kemampuan dia yang ngeproses sesuatu itu secara benar-benar cepat dengan nge-compile code-nya gitu. Jadi itulah alasannya kenapa Java dipakai oleh banyak developer big data seperti itu. Nah, terus dua yang terakhir ini soal database. Jadi ada SQL database dan ada NoSQL database. Jadi SQL bedanya apa? Nah, bedanya itu cuman di bagian strukturnya. Jadi kalau SQL database ini datanya terstruktur, benar-benar rapi dalam bentuk table, kita bisa lihat tabelnya, kita bisa tahu secara mata telanjang gitu. Tapi kalau NoSQL itu lebih ke dokumen oriented gitu. Jadi dia datanya masih dalam bentuk istilahnya bahasa-bahasa alien gitulah, bahasa-bahasa mesin gitu. Nah, terus skill-nya mungkin ini udah aku sampaikan di depan tadi ya. Tapi tambahannya mungkin bagian batch and stream processing sih. Jadi bedanya batch sama stream itu, kalau stream dia per millisecond data kita bisa diproses gitu. Beda dengan batch. Batch itu bisa daily, jadi nunggu 1 hari dulu, terus diproses datanya, terus nanti nunggu hari berikutnya baru diproses lagi, atau mungkin weekly atau monthly seperti itu. Nah, terus bash scripting ini udah masuk ke Linux sebenarnya, Linux scripting. Terus ada data modeling, tadi udah dimention, data warehousing juga udah. Untuk software engineering sendiri, ini terkait sama nge-coding. Jadi karena software engineering dia benar-benar satu disiplin yang kalau kita pelajari itu kita bisa, istilahnya kita bisa ngebuat clean code gitu. Jadi code yang benar-benar reusable dan benar-benar enak dibaca seperti itu. Lalu untuk yang terakhir ini mungkin benar-benar apa ya? Ini fun fact aja sih sebenarnya. Jadi Google is everything kalau menurutku. Jadi kalau mungkin teman-teman yang bukan dari engineering, dunia engineering, jurusan engineering, atau mungkin teman-teman di sini ada yang dari jurusan sosial nih, pengen banget masuk atau nyobain data engineer gitu. Nah, ini jangan takut gitu, karena kita punya Google. Nah, Google ini powerful banget karena semuanya sebenarnya ada di Google. Apa masalah yang kita punya di engineering, beberapa dan mostly itu udah ada di Google gitu. Kita tinggal cari aja,
lalu copy paste gitu aja. Yang penting yang paling susah adalah gimana cara kita tahu goal kita apa sih sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita pelajarin, yang perlu kita dalemin. Terus kita harus tahu juga tentang apa ya istilahnya, insight apa yang mau di-deliver sama si analis atau saintis gitu. Nah, itu juga menentukan juga sih tentang apa yang mau kita cari kayak gitu. Oh, Oke, oke. Mas Ayub, sorry mungkin nih. itu sih, mungkin udah terlalu panjang ya Mas. Oke, mungkin sorry aku potong karena Iya, aku iya. melihat juga di Slido ataupun di kolom chat Zoom banyak pertanyaan. Mungkin Oke, bisa kita oke. percepat aja ya. Oke, oke, siap, Oke, siap, siap. sip. Terima kasih Mas Ayub atas penjelasannya. Mungkin Hmm. aku lanjut aja. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa lewat scan QR berikut. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ke sana biar aku ataupun Mas Ayub nanti bisa membaca dan menjawabnya gitu. Jadi kalau takutnya kalau kita menjawab pertanyaan yang ada di Zoom, takutnya tenggelam pertanyaan teman-teman. Jadi lebih aman scan QR tersebut, tanya di sana, semisal ada pertanyaan yang sama, nanti teman-teman tinggal upvote aja gitu. Jadi kan semakin banyak yang upvote kan berarti pertanyaannya sama tuh sebenarnya. Jadi nanti kita menjawabnya pun lebih enak. Mungkin aku udah ada lihat banyak pertanyaan nih, Kak Ayub. Mas Ayub di Slido. Mungkin kita sekalian menjawab pertanyaannya, Mas Ayub ya. Oke, oke. Oke. Mungkin mungkin ini mungkin jadi starting point gitu ya. Untuk teman-teman ada yang bertanya juga, untuk menjadi data engineer perlu belajar dari mana dulu ya Kak? Untuk dari pengalamannya Mas Ayub sendiri gimana? Starting point untuk belajar dari jadi data engineer. Oke, oke. Oke. Eh, ya, oke, pertanyaan menarik sih sebenarnya. Karena untuk orang yang belum begitu tahu tentang data engineer gitu, pastinya bingung gitu, startnya dari mana gitu. Tapi kalau aku sendiri dulu startnya emang harus tahu data dulu gitu, karena kita nggak mungkin kita nggak mungkin solving problemnya data kalau kita nggak tahu data gitu. Karena uh, tujuan ada data engineer ini kan sebenarnya untuk supporting data team kan. Jadi kita harus tahu workflow-nya data team dulu, lalu data modeling tadi kita harus bisa dari beberapa table ini tuh sebenarnya si analis nih pengennya kayak gimana sih kayak gitu. Kalau mungkin aku sedikit jelasin tentang modeling, nggak apa-apa ya kali ya Mas ya. Jadi data modeling itu kan ada tiga fase ya. Jadi yang pertama tuh dia tentang konseptual gitu. Jadi konseptual nih kita harus tahu nih pengennya si stakeholder tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah setelah kita tahu kita mapping, nah masuklah ke step yang lebih logical gitu. Nah, logical ini kita bakalan mapping nih. Oh, oke, maunya stakeholder berarti datanya di apa namanya? Dia pengen analisa tentang user Facebook yang dia beli di perusahaan tertentu gitu. Oke, kita kumpulin lah data Facebook, kita kumpulin lah data internal, kita mapping, ada nggak sih kolom yang bisa kita join gitu. Nah, kalau possible, nah itu yang bakalan kita apa ya, kita push ke warehouse kita gitu. Jadi jangan sampai kita nggak nge-push satu kolom yang padahal itu dibutuhin gitu. Nah, setelah logical itu tadi, nah masuklah ke lebih yang physical. Nah, physical ini yang lebih apa ya, yang lebih teknis lagi gitu tentang infranya pakai apa, tentang teknologinya pakai apa gitu. Jadi kalau dibilang startnya dari mana, justru kita harus tahu tentang data dulu gitu. Baru kalau kita udah fundamentalnya udah kuat tentang data, kita bisa lebih fleksibel lagi nih. Wah, ternyata data ini tuh masih ada problem loh di mana namanya bagian pipeline sebelah sininya kayak gitu. Nah, kita baru programmingnya kita kuatin kayak gitu-gitu sih. Jadi setelah kita tahu tujuannya kita apa, nah kita bakalan ngerti kita harus belajar dari mana gitu.
Dan belajar dari mananya juga nggak usah terlalu takut karena almost semua programmer juga pasti butuh Google gitu. Jadi kita bisa googling gitu sebenarnya. Kayak gitu sih kalau pengalamanku ya. Oke, Mas Ayub. Jadi untuk teman-teman, starting point-nya kayak gitu ya. Jadi ketahui Hmm. dulu apa yang mau dipelajari, baru nanti cari tempatnya. Dan di zaman sekarang nggak usah bingung cari tempat belajar. Internet pun udah banyak sumber-sumber untuk belajar. Terlebih di Betul, kita terlebih pun, sekarang juga ada Narasio ya Mas ya. iya, di Narasio pun udah buka kelas nih untuk data engineer. Dan Hmm. menurut kita pun, kelas data engineer pun itu sangat-sangat amat sedikit gitu. Jadi Iya, iya, untuk iya. teman-teman yang ingin belajarnya lebih terpandu, maksudnya lebih guided gitu ya, lebih step by step-nya udah jelas, runtut. Jadi jangan ragu-ragu coba di Narasio Data gitu. Jadi teman-teman bisa juga belajar data engineer ataupun kelas lain. Tuh. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Hmm. Kemudian ada juga ini pertanyaan Mas Ayub. Hmm. Tantangan atau masalah yang paling sulit yang Mas Ayub alami selama menjadi data engineer itu seperti apa dan bagaimana mengatasinya? Mungkin ini yang pertanyaannya, kalau masalah teknikal mungkin jangan dulu deh Mas Ayub. Mungkin kayak Oke, apa yang menjadi blockingnya itu kayak gimana? oke. Gitu Mas Ayub. Mungkin kalau ya kalau ngomongin teknikal mungkin agak agak pusing juga ya karena ini skopnya juga luas gitu, yang ikut juga banyak. Jadi eh, problem yang biasanya aku hadepin sih tentang ini biasanya apa ya? Tentang gimana nge-manage si data yang bertumbuh dan bervariasi sih sebenarnya, dan nge-manage ekspektasi stakeholder sih. Dari kadang itu kita kita udah nge-provide satu data gitu, tapi itu pun mereka nggak tahu kalau apa ya, mungkin ini masalah komunikasi sih sebenarnya, komunikasi. Jadi data engineering ini kan mereka yang ngambil data kan harusnya yang dia juga yang harus tahu gitu data ini di store di mana, dan dia bisa dilakukan oleh dia bisa di join dengan tabel mana aja gitu. Dan mungkin lebih ke situ sih, sama berbagai macam variasi data sih, kayak kita kan di satu organisasi atau satu company kan nggak mungkin ya mungkin cuman dengan banyaknya orang di dalam organisasi itu kita nggak mungkin menuntut untuk semuanya bisa cepat-cepat buat tahu tentang data teknologi gitu. Tapi jadi kadang mereka punya satu data tapi store-nya masih di spreadsheet kayak gitu-gitu. Padahal tim kita tuh butuh banget nih ngejoinin spreadsheet ini dengan data lain kayak gitu. Nah, itu tuh jadi backlog kita banget karena nge-manage spreadsheet yang satu orang punya satu spreadsheet, ntar orang yang beda dia punya spreadsheet lain gitu-gitu. Nah, itu kan harus di-share, dan belum lagi mereka inputnya itu manual kayak gitu. Kadang ada data date yang formatnya beda-beda padahal itu udah jadi satu kolom kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh jadi tantangan di DE banget sih. Nah, sebenarnya kita bisa mengeduket stakeholder tentang hal itu gitu, tapi itu prosesnya bisa sedikit demi sedikit aja gitu. Jadi nggak langsung yang langsung ekspektasinya tinggi gitu. Mereka langsung bisa satu tools, oke, kalian jangan di spreadsheet lah, kalian bikin database apa gimana gitu biar kita bisa langsung connect lewat API. Nah, itu kan terlalu ini ya, terlalu tinggi gitu Terlalu ekspektasinya. tinggi Mungkin kalau mau minta stakeholder seperti itu ya iya, Mas. iya, iya, Jadi iya. mungkin kalau bisa menyimpulkan kayak tadi mungkin terkait format dari setiap datanya beda-beda, kemudian jumlah datanya bertambah, kemudian format setiap ibaratnya setiap divisi punya format sendiri-sendiri. Nah, sebagai DE itu menjadi tantangan untuk combine semuanya menjadi data siap olah gitu ya. Iya, iya. Said ya. Ya, balik lagi ke tujuan DE di awal yang udah aku jelasin tadi sih, kayak kita harus bisa memanage data itu sedemikian sehingga
si analis ini merasa senang, wah datanya banyak banget nih, kita benar-benar fleksibel nih mau nganalisa apa aja bisa kayak gitu. Nah itu sih. Oke. Mungkin terkait hal melanjutkan pertanyaan tadi, kan tadi kayak Hmm. tantangan yang tersulit, terus kemudian apa mencakup berbagai divisi. Nah, kemudian ini nih balik ke DE-nya, role-nya DE di Mas Ayub. Untuk day to day-nya itu sendiri gimana sih Mas Ayub di seorang DE? Mungkin kita nggak tahu, maksudnya DE itu tim atau satu individu aja Hmm. di suatu perusahaan, kemudian ibaratnya kalaupun satu tim, itu pembagian tugasnya, daily task-nya itu gimana Mas? Oke, oke, oke. Menarik banget nih, Mas. Jadi, seperti yang udah aku jelasin juga ya di awal, jadi satu tim data itu, tiap company itu tentunya beda-beda, tergantung state-nya dia, state tentang kompleksitas datanya dia itu sampai mana gitu. Mungkin kayak Airbnb, Spotify, atau YouTube, mereka punya tim yang gede banget gitu. Dan skopnya pun mereka udah terdefinisikan secara apa ya istilahnya, dia obvious gitu, dia nggak ada yang irisan dan benar-benar nggak membingungkan gitu. Tapi untuk state-state yang mungkin masih medium low itu data engineering sendiri day to day jobnya itu eh, kalau 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 mindsetku di data engineer ini kan kita kalau bisa automate everything lah gitu. Jadi kalau bisa kita otomasi kenapa enggak gitu. Orang kita kan yang bikin programmingnya kan gitu. Jadi ada beberapa task yang tadinya itu dikerjakan secara manual. Nah, dengan DE itu bisa jadi otomatis dan stakeholder bisa fokus ke hal-hal yang esensial. Nah, itu yang pertama. Nah, karena kita automate everything, nah yang kedua kita masuk ke monitoring biasanya. Ketika semuanya udah terotomasi, tentunya harus dimonitor gitu. Jangan sampai udah otomasi, udah kita tinggal tidur gitu, nggak masuk seminggu gitu. Yang ada berantakan semua gitu kerjaannya. Nah, biasanya itu sih otomasi, terus monitoring, terus develop pipeline. Develop pipeline itu seperti yang aku jelasin juga tadi, kita analis butuh satu infra yang dimana dia menganalisa menganalisa suatu data yang besar, tapi dengan processing time yang singkat kayak gitu. Nah itu nggak bisa kita pakai source ini dalam artian kayak misal kita pakai MySQL nih, kita nggak mungkin nih buat query panjang banget, kompleks banget, di mana satu query SQL itu ada sub-subnya lagi bertingkat, nested gitu. Nah, kita nggak bisa pakai itu di MySQL, kita harus pakai itu di data warehouse. Yang mana kalau di dunia data sendiri itu namanya OLAP, jadi online analytical processing, kayak gitu sih. Nah, itu yang benar-benar proper kita pakai buat analisa. Nah, lalu selain itu mungkin manage infra, tapi manage infra ini biasanya kita dibantu oleh tim DevOps karena mereka yang tentunya yang lebih tahu dalam soal infrastruktur ya. Jadi at least DE tahu lah gitu sebatas mana sih si tools kita ini bisa bekerja di satu infra kayak gitu-gitu. Ya mungkin gambarannya kurang lebih kayak gitu sih Mas. Oke, jadi ibaratnya day to day task-nya si DE pun nggak hanya sendiri, pasti ada Iya, collab-nya dengan divisi-divisi lain gitu ya, Mas Ayub iya ya. betul betul betul. Oke. Mungkin ini sih Mas, kan dari Mas Ayub sendiri udah mencoba apa ya, tiga role di data, gitu. Hmm. Udah ngincipin nih, data analis, data scientist, sama data engineer. Nah, dari Mas Ayub sendiri, dari ketiga itu, kenapa sih, maksudnya, apa yang menjadikan, oh aku harus DE? Gitu. Hmm. Mungkin itu dari segi passion, ataupun prospek, ataupun yang lain itu gimana Mas Ayub? Ya, oke. Jujur kalau ngomongin prospek ya, aku nggak expect prospeknya bakal demand-nya bakal sebesar ini gitu. Sekarang gitu. Dulu aku masuk DE itu jadi gini kan aku awal itu kan sebagai data analis, saintis ya, saintis analis gitu. Tapi di analis sendiri
itu cuman titel gitu. Di dalam analis itu aku hybrid gitu. Aku juga nge-develop pipeline, aku juga cleaning data, nge-programming kayak gitu-gitu. Dan kalau si analis itu terlalu banyak report, aku juga bantuin reporting gitu. Jadi aku juga bantuin analisa gitu. Jadi dulu aku nggak tahu kalau kerjaan ini tuh namanya DE gitu. Kerjaan nge-cleaning, kerjaan nge-develop pipeline, kerjaan nge-automate sesuatu itu dulu kayaknya ya mungkin udah ada, tapi aku yang belum tahu seperti itu. Nah akhirnya aku ngerasa kok bikin visualisasi kok kayaknya tiap hari cuman itu aja ya gitu. Mungkin bagi bagi beberapa orang itu hal yang asik gitu, tapi bagiku membosankan kayak gitu. Nah akhirnya lebih suka ngedevelop, lebih suka scripting karena setiap hari itu ada tantangan gitu. Setiap hari ada yang harus kita istilahnya apa ya? Yang harus kita optimasi gitu. Nah, akhirnya dari situ ada satu opportunity nih data engineer. Walaupun aku nggak terlalu paham nih, ini skills yang dibutuhin apa, ini bahasa pemrograman apa yang harus aku pelajarin gitu ya. Jadi bahkan bahkan dulu aku kalau boleh sedikit cerita ya jujur-jujuran, dulu aku masuk DE pertama kali di perusahaan yang sekarang Niaga Oster itu nggak tahu sama sekali apa yang harus aku pelajarin gitu. Bahkan Python pun aku nggak tahu. Jadi kayak cloud juga aku nggak tahu, terus base scripting juga aku nggak tahu, tentang data modeling apalagi yang aku tahu cuman aku pengen automate everything gitu, itu aja gitu. Tapi dalam perjalanannya karena aku basicnya dulu analis dan udah tahu data, akhirnya diarahkan untuk oke coba deh ini belajar Python gitu. Akhirnya ada tas-tas masuk, coba dong bikin ini datanya kayak gini, datanya daily lah. Saya pengen datanya ini update daily, entah gimana caranya. Nah, dari situ aku mulai belajar nih Python, walaupun cuman kopas-kopas, tapi nggak apa-apa. Itu learning journey-nya lah kayak gitu. Nanti lambat laun kita akan tahu gitu tanpa googling kayak gitu sih. Jadi kenapa DE ya karena emang apa ya? Lebih suka kerjaan yang menantang sih sebenarnya Mas. Karena jujur di ini salah satu kerjaan yang menantang banget dan multidisiplin tadi ya. Multidisiplin itu. Iya. Oke, Mas Ayub. Mungkin ini nih kayak baratnya terakhir nih sebelum kita nanti lanjut ke tahapan apa selanjutnya. Hmm. Mungkin pertanyaan tadi yang sempat ku baca tuh ini. Kalau dari Mas Ayub sendiri nih, ibaratnya kan tadi dari background-nya statistik, apalagi tadi mau masuk apa pas waktu ke DE pun belum ada basic di Python atau yang lain. Nah, ada yang tanya nih, tips untuk memulai habit, terus meneruskan habit sampai bagaimana habit itu masih terus-terusan ada dan gak ada apa barunya. Ya meskipun rasa malas itu ya pasti ada. Terus rasa melawan rasa malasnya itu gimana, Mas Ayub? Ya, oke. Ya ini tentang habit ya. Supaya aku balik lagi bakal menjelasin tentang small habit tadi yang ditulis sama si James Clear di Atomic Habit gitu. Jadi ada yang namanya Goldilocks effect tadi. Jadi gimana sih caranya kita, walaupun malas juga ada ya, aku juga walaupun udah oke aku bakal nge-challenge diri aku sendiri, nggak terlalu easy, nggak terlalu hard, tapi aku tetap punya malas. Nah itu natural lah, semua manusia pasti punya gitu. Tapi dengan rasa malas itu nantinya kita bakal semangat lagi kalau kita nge-implement si Goldilocks tadi gitu. Jadi jangan set goal kita tuh terlalu tinggi gitu. Aku nggak bisa Python nih, tapi aku pengen bisa bikin satu platform yang bisa ngehandle big data di company-ku, bikin dashboard secara embedded dashboard gitu ya, siapapun bisa akses. Terus aku juga pengen ngedevelop web lewat Python. Nah, itu terlalu tinggi kalau menurutku. Jadi set lah kayak aku main belajar Python, oke, aku cari satu istilahnya apa ya, satu case yang
case itu kan kayak kayak banyak ya, banyak di mungkin teman-teman bisa nemuin dicari-cari di GitHub issues-nya repost-repost orang kayak gitu kan, mereka kayak itu yang bisa nge-trigger kita, oh ternyata ada issues ini nih, gimana sih cara nge-solve-nya kayak gitu. Nah itu kalian bisa pilih di step mana sih aku tuh bisa kayak gitu, tapi milihnya jangan yang terlalu mudah, tapi juga jangan yang terlalu sulit kayak gitu. Atau kalau misal nggak dapat case nih, aku tapi pengen belajar Python. Oke, mungkin bisa dari fundamentalnya dulu, kayak data type di Python tuh ada apa aja sih? Oh, ternyata ada list, ada dictionary, terus ada tuple, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita coba perdalam dulu, kayak, oh, list tuh bisa ngelakuin ini aja loh, kayak gitu-gitu. Jadi start small dulu, baru nanti iterasi selanjutnya kita catat nih, oh kemarin list, terus coba dictionary, oh udah bisa dictionary, coba kita gabungin nih dictionary sama list, kayak gitu. Terus minggu berikutnya kita belajar tuple, terus besokannya lagi kita gabungin ketiganya gitu. Jadi yang udah-udah nggak lupa kayak gitu sih. Mungkin semoga menjawab ya. Oke, Mas Ayub, terima kasih atas jawabannya. Nah, sebelumnya mohon maaf nih teman-teman, karena mengingat waktu juga, kita harus menyudahi kegiatan kali ini. Jadi untuk pertanyaan belum terbalas, mohon maaf atas partisipasinya. Mungkin untuk link absensi, teman-teman sebentar lagi bisa mengaksesnya melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Kemudian untuk teman-teman yang masih penasaran terkait apa sih itu narasi data, teman-teman bisa standby aja di sini, dan kita 24/6, 24/7 kita akan mulai untuk diskusinya, gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran terkait narasi data ataupun data engineer sendiri, bisa stay aja di sini. Sebelumnya, sekian dari saya. Saya Oka sebagai moderator. Terima kasih juga untuk Mas Ayub atas materinya yang diberikan. Semoga materinya menginspirasi teman-teman untuk terjun di data role, terlebih ke data engineer, untuk menemani Mas Ayub, biar nggak dikit tuh orang-orang data engineer, gitu ya Mas Ayub ya. Iya, iya, iya. Oke, Oke, thank you, thank you. sip. Thank you Terima semuanya, kasih thank you. teman-teman. Terima Selamat kasih. malam.